Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang program pemesanan tiket pesawat dan hotel. Saya Abdurrahman. Saya Muhammad Haikal Syamsuddin. Saya Ivan Pranata. Saya Najwa Latifah. Dimulai dari flowchart, saya akan menjelaskan bagian hotel. Flowchart adalah diagram yang menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan alur kerja suatu proses. Simbol-simbol ini mewakili langkah-langkah dalam proses keputusan dan percabangan. Saya akan jelaskan tentang hotel. Pertama, akan ada output display untuk menampilkan menu awal. Si pemesan akan memilih untuk memesan tiket pesawat atau kamar hotel. Di sini saya akan jelaskan yang kamar hotel. Jika pemesan memilih kamar hotel, maka akan masuk pilih ke menu pilih hotel Anda 1 sampai 5. Pemesan akan memasukkan angka 1 sampai 5. Jika sudah akan lanjut ke pemilihan kelas kamar, jumlah kamar, dan lama menginap. Lanjut lagi ke perhitungan pembiayaan. Langsung ke output invoice dan akan ada pilihan untuk kembali ke menu awal atau tidak. Jika tidak akan selesai. Jika ingin kembali ke menu awal maka akan kembali ke pemesanan tiket hotel atau tiket pesawat. Selanjutnya dari Haikal menjelaskan tentang pesawat. Saya di sini akan menjelaskan flowchart dari pemesanan tiket pesawat. Pertama akan keluar output display tampilan awal, lalu ke decision pemesanan hotel atau tiket pesawat. Karena di sini saya menjelaskan pembayaran tiket pesawat, kita masuk ke pesawat, muncul tampilan pemesanan pesawat. Lalu masuk ke decision untuk memilih rute perjalanan. Di rute perjalanan ada 1 sampai 8 case. Di sini kita memilih antara 1 sampai 8. Lalu masuk ke input nama dan umur. Setelah memasukkan nama dan umur, akan disimpan di array. Di array disimpan nama dan umur. Lalu masuk ke proses perhitungan pembayaran. Lalu keluar output invoice. Di invoice, hasil penyimpanan nama dan umur di array tadi kembali keluar. Lalu kembali ke decision. Untuk pemilihan kembali ke menu awal, ada ya atau tidak. Jika memilih ya, maka akan kembali ke output display tampilan awal. Tapi jika memilih tidak, maka program selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah bagian utama dari program pembelian tiket pesawat dan juga pemesanan kamar hotel ini. Program ini dimulai menggunakan include IOStream, di mana include IOStream ini adalah sebuah perintah dalam C++ untuk mengimpor atau memasukkan kelas-kelas atau fungsi-fungsi yang terkait dengan standar output. Ini bisa digunakan biasanya kalau misal kita menggunakan objek cin atau cout. Lalu yang kedua ada include IO manipulator atau directive professor yang dalam CPP itu bisa memanipulasi hasil output itu sendiri. Lalu kemudian dalam program ini menggunakan using namespace std atau supaya eh, data-data yang dieksekusi menggunakan standar dari arus IOStream itu sendiri. Lalu pada INT main terdapat eh, beberapa data tipe. Di sini kami menggunakan data tipe char, integer, dan juga float, di mana char sendiri untuk berupa karakter dalam dalam bentuk apapun, seperti angka mau satu karakter angka maupun satu karakter huruf. Lalu integer adalah untuk mendisplay data berupa angka yang banyak, lalu float adalah angka yang berupa koma. Ketika nanti di running, lanjut dulu. Ya, masih di dalam INT main. Di sini diawali dengan eh,
fungsi do while ini untuk memungkinkan bahwa programnya akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum nanti ada persyaratan yang telah terpenuhi. Nanti ketika while sudah di bawah, pertama akan dimulai dengan do dulu. Di dalam do ini akan ditampilkan display halaman utama pemilihan layanan, mau pembelian tiket pesawat atau pembelian kamar hotel. Lalu nanti ketika sudah display ini muncul, sang user akan diminta sebuah input, yaitu input untuk pilihan kode layanan satu atau dua. Lalu setelah input nanti sistemnya akan close. Ini terdapat pada Windows. Apabila nanti di Linux sistemnya namanya sistem clear, tapi karena diasumsikan sang user menggunakan Windows, maka sistemnya akan close sendiri. Maka akan menghapus cache terminal yang ada. Ketika nanti di running, programnya akan seperti lanjut. Ya, ini adalah tampilan dari INTMN yang paling pertama, yaitu adalah display tampilan awal, di mana nanti sang user akan memilih antara pembelian tiket atau tiket pesawat atau kamar hotel. Lalu user hanya memiliki dua opsi, satu atau dua. Nanti pada saat opsi paling yang tidak ada, tidak sesuai, nanti dia akan error atau kodenya tidak tersedia, maka akan mengulang, akan looping dari do while tadi. Pada kasus saya akan membahas tentang kode pertama atau pembelian tiket pesawat. Lanjut. Nah, ketika eh, di bawah tadi sebenarnya ada switch case, di mana ketika sang user menginput kode satu, lanjut, nggak apa-apa. Ketika sang user menginput kode satu atau karakter satu, maka case-nya akan masuk ke case karakter satu, di mana case karakter satu ini akan terdapat sebuah tampilan dari eh, pemesanan rute, pemilihan rute mana yang akan dipesan oleh sang user. Dan pilihannya ada banyak kembali, ada 8 pilihan. Dan dalam case satu ini terdapat juga do while nantinya yang akan memproses proses looping ketika nanti sang user tidak menginput kode yang tersedia dari 1 sampai 8. Dan ketika nanti di akhir nanti user akan diminta untuk menginput kode perjalanan dari 1 sampai 8 dan akan masuk ke case 1 sampai 8 subcase ya dari case satu nanti ada subcase-nya 1 sampai 8 lagi. Kalau misalkan di luar dari 1 sampai 8 programnya akan mengeksekusi while. Jika while mengulang sama dengan Y nanti dia akan looping balik lagi memilih 1 sampai 8. Kalau tidak nanti programnya selesai. Nah, di bawah dari kode perjalanan ini ada sistem close kembali di mana setelah menginput nanti sang user akan cache terminal sang user akan hilang. Jadi akan membuka tab baru. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan ketika running. Jadi ketika running terminalnya hanya akan memunculkan eh, display seperti ini 1 sampai 8 dengan pilihan rute yang sudah tersedia dengan total harga. Dan juga di sini ada keterangan harga yang tertera belum termasuk pajak 10%, di mana tadi sudah dideklarasikan di awal bahwa data person float sama dengan 0,1 untuk pajak. Lalu di sini user akan memilih rute perjalanannya 1 sampai 8. Apabila tidak ada pilihannya 1 sampai 8, maka eh, programnya akan mengatakan bahwa pilihan yang ada pilih itu salah, ingin mengulang atau tidak. Apabila ingin mengulang, maka Y, bila tidak nanti programnya selesai. Lanjut. Ya, baik ini adalah salah satu contoh subcase ya, subcase dari switch pertama dari case pertama, yaitu adalah bentuk validasi dari eh, kode perjalanan yang sudah dipilih. Misal dari 1 sampai 8 rute perjalanan sesuai dengan pilihannya nanti akan muncul sesuai rute perjalanan validasinya. Ingin kemana mau kemana sesuai dan harga tiketnya dan di bawah dari display tersebut ada juga pilihan input bagi sang user kembali untuk menginput jumlah penumpang yang dibeli akan berapa. Lalu kemudian ada proses perhitungan biaya yang harus dibayar dari mulai dari harga tiketnya,
dikali jumlah penumpang, terus nanti akan dikali dengan PPN untuk menentukan pajak yang harus dibayar, sama total bayarnya. Lalu di setiap switch, di dalam case dalam switch harus ada break. Break ini adalah tanda berhenti supaya case selanjutnya tidak dieksekusi terlebih dahulu. Jadi dia berhenti di case satu, kalau misalkan dia milih satu, kalau dia milih dua, dia akan berhenti di cache dua saja, jadi dia nggak akan memproses cache di bawah-bawahnya. Lanjut, ya setelah tadi, ya kan tadi programnya serupa dari cache subcache 1 sampai subcache 8, lalu ditutup dengan default. Defaultnya adalah dualnya tadi, dan juga nanti proses loopingnya ada di default. Terus setelah itu akan ada proses array penyimpanan data dari nama dan umur, dan di sini menggunakan namanya menggunakan karakter untuk 100 dan 100, dan untuk umurnya adalah untuk 100 data umur. Terus lalu akan ada display jumlah penumpangnya sesuai dengan jumlah penumpang. Lalu for ini adalah sebuah eksekutor untuk mendisplay mengisi out display dari array yang sudah ditampung. Jadi dari for int dari paling atas sampai for yang bawah itu adalah untuk mendisplay nantinya jumlah penumpang sama nama penumpang yang sudah diinput sebelumnya di array. Lanjut. Nah, ini adalah ketika proses running, paling atas adalah display dari eh, validasinya, lalu kemudian akan ada array jumlah tiket yang akan dibeli adalah satu, nama penumpangnya satu, terus eh, nama penumpang ke satu, kedua, ketiga ini akan mengikuti jumlah tiket yang akan dibeli sama yang tadi menggunakan for tadi. Lalu nanti sang user mengisi namanya siapa, umurnya berapa. Lanjut. Ya, setelah setelah tadi proses array, maka akan muncul display kembali dalam bentuk invoice untuk mengsi out hasil dari proses yang sudah terjalin dari awal, yaitu ada untuk mengisi out harga tiketnya, mengisi out total pajaknya, lalu kemudian total bayarnya. Lalu kemudian ada informasi mengenai bagaimana pembayaran yang harus dilakukan oleh sang user. Lalu juga ada display akhir, yaitu ada terima kasih melakukan pemesanan. Lanjut. Dan di paling akhir case pertama, case besar pembelian tiket pesawat, itu ada dual yang tadi sudah kita bicarakan, yaitu adalah untuk proses loopingnya, di mana sang program akan menanyakan apakah ingin kembali atau tidak. Dan jika sub kembalian diisi dengan karakter Y kecil maupun Y kapital, maka sistemnya akan close terlebih dahulu, lalu akan pergi ke awal, go to start atau go to label awal. Selain dari jawaban Y, karakter Y, maka return 0 atau programnya akan berhenti. Ya, ini adalah tampilan tadi ya. Harga tiketnya ditampilkan, harga pajaknya ditampilkan, lalu di total bayarkan, lalu muncul invoice-nya, bagaimana pembayaran sang user, ditambah display akhir, lalu akan ada proses looping besar di sini, apakah ingin kembali, dan nanti kembalinya akan ketampilan pemilihan satu atau dua, pemilihan tiket pesawat atau tiket hotel. Kalau Y dan kalau N nanti dia akan selesai programnya. Lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan pembelian kamar hotel. Masih sama seperti tadi, masih menggunakan include iStream dan include ayamani dan menggunakan using namespace std. Kemudian menggunakan variabel char, in, dan const. Di menu pertama,
sama seperti tadi, akan ada dua pilihan, ingin pembelian tiket pesawat atau pembelian kamar hotel. Di sini saya akan menjelaskan pembelian kamar hotel, maka yang kodenya yaitu 2, maka kita ketik 2, dan hasilnya runningannya akan seperti ini. Setelah itu kita akan masuk ke sini, yang dimana kita akan disuguhkan dengan 5 kamar hotel. Setelah kita memilih di awal tadi ingin membeli kamar hotel, maka kita akan masuk ke case kedua, yaitu tampilan pembelian kamar hotel, dan ada 5 pilihan kamar hotel. Hasil runningannya seperti ini. Misal kita ingin menginap di Gamara Hotel Makassar, maka akan masuk ke subcase yang kelima, yaitu informasi tentang Gamara Hotel Makassar. Di sini juga kita akan memasukkan kelas kamar yang ingin kita pilih, yaitu ada normal, suite, dan deluxe. Terus kita juga harus memasukkan jumlah kamar yang ingin kita pesan dan lama kita menginap di kamar tersebut. Hasil runningannya seperti ini. Setelah itu, kita akan masuk ke tampilan terakhir, yaitu informasi tentang harga-harga yang harus kita bayar serta informasi pembayaran. Setelah itu kita akan diberikan pilihan ingin kembali ke menu awal atau sudah selesai sampai di sini. Jika ingin kembali ke menu awal, kita tekan Y, maka dia akan balik ke menu paling awal. Dan jika kode yang kita masukkan salah, maka akan ada pemberitahuan bahwa kode yang kita masukkan salah. Dan ada pilihan ingin kembali atau tidak. Hasil runningannya seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, itu mau presentasi dari kelompok 2 mengenai program pemesanan tiket pesawat dan sewa kamar hotel. Selebihnya kalau ada kurang mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.